Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil. Oke, yang besar ini kan yang satu ya. Kemudian yang kecil ini 2A2. Berarti ini A1. Ini A2. Oke. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas permukaan tanah. Dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Oke. Yang H1 berarti 5 meter, H2 berarti 1 meter. Kecepatan aliran air pada pipa besar. Oke, pipa besar 72 km per jam. Pipa besar berarti yang satu ya. Maka itu V1. V1-nya 72 km per jam. Diubah ke meter per sekon. Berarti V1-nya sama dengan 72 dikalikan 1000 meter per 3600 sekon. Ini tinggal coret nih. Nolnya 2 coret 1 2 1 2. Yang 36 coret dengan nih, dapatnya 2. Berarti nanti V1 sama dengan 2 kali 10 berarti 20 meter per sekon ya kan. Dengan tekanan berarti itu P1-nya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini massa jenis air, airnya 1000, percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan pertama, kecepatan air pada pipa kecil, berarti V2-nya ini berapa? Untuk mencari V2, kalian bisa gunakan rumus kontinuitas, di mana Q1 sama dengan Q2. A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. A1-nya pakai 5 ya. V1-nya pakai 20. A2-nya 1. V2-nya tidak tahu berapa. 5 kali 20 berarti 100 meter per sekon. Inilah nilai dari kecepatan aliran pada pipa yang kecil. V2-nya 100 meter per sekon. Selisih tekanan pada kedua pipa. Oke, selisih tekanan itu kan gunakan hukum Bernoulli. Rumus Bernoulli-nya itu nanti P1 ditambah Rho kalikan G kalikan H1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 dikalikan ditambah ditambah Rho kalikan G kalikan H2 ditambah setengah kalikan Rho kalikan V2 kuadrat. Tulis saja P1 nih ya, ditambah ini 1000 kali 10, H-nya tadi 5 meter ditambah setengah kali 1000, V1-nya tadi 20 kuadrat pakai meter per sekon. P2-nya itu saja P2 ditambah 1000 kalikan 10 kalikan H2-nya 1 ditambah setengah kali Rho-nya 1000 kalikan V2-nya tadi 100 ya. 100 kuadrat. Wow. Berarti ini P1 ditambah ini berarti 5 kali 10 pangkat 4 ya. Ditambah ini 2 500, ini saja 400 200 berarti 200.000 berarti 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan P2 ditambah ini 1 kali 10 pangkat 4 ditambah 100 berapa tuh 10.000 100 kuadrat ya kan, dikali 500 ya berarti 5 juta. Buset deh, 5 juta banyak banget. 5 juta berarti 5 kali 10 pangkat 6 ya. Ini kan 5 juta nih. Yang ini kalau dikali ini hasilnya 5 juta nih, 5 juta. Tuh 2 3 4 5 6, nolnya ada 6. Oke, ini kita ambil angka ini nanti P1 kurang P2 ya. P2-nya pindah ruas. P1 dikurangi P2 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 ditambah 5 kali 10 pangkat 6 dikurang 5 kali 10 pangkat 4 dikurang 2 kali 10 pangkat 5. Agar mudah perhitungannya, kita samakan pangkatnya. Ini nanti pakai delta P. Kita pakai P1 kurangi P2. Ini berarti nanti ini 1 kali 10 pangkat 4 ditambah ini berarti 500
kali 10 pangkat 4, ini dikurang 5 kali 10 pangkat 4, dikurang 20 kali 10 pangkat 4. Nah, jadi kita samakan notasi ilmiahnya ke pangkat 4. Jadi tinggal dikurangi saja nih. Sorry. Yang dikurangi itu yang ininya, koefisiennya nih. Nah, nih. Nah, berarti 1 ditambah 500, berarti kan 501 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 5, kemudian dikurangi lagi dengan 20. Berarti nanti ini dapatnya delta P-nya 476 dikali 10 pangkat 4. Nah, jadi dia pangkat 4-nya tetap Pascal, atau sama juga dengan 47,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini ya selisih tekanan antara yang atas sama yang bawah. Nanti P2-nya ini lebih besar daripada P1 ini. Oke. Berarti nanti kita pindah ruaskan, kita masukkan ya. 476 itu ya. Kita dapat delta P-nya sama dengan 47,6 kali 10 pangkat 5 ya. P1 kurangi P2 sama dengan 47,6 kali 10 pangkat 5. Ini tadi kan nilainya 9,1 kali 10 pangkat 5 ya. Dikurangi P2 sama dengan 47,6 kali 10 pangkat 5. Pindah ruas. Berarti nanti 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurang 47,6 sama dengan kali 10 pangkat 5 sama dengan P2. Nah, P2 ini jadinya minus ya. Dapatnya min 38,5 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan P2. Min itu hanya menandakan arahnya ya. Jadi tekanan di P2, jadi tekanan di pipa kecilnya sebesar 38,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kita ambil nilai positifnya, jadi seperti itu ya. Nah, ini emang agak membingungkan sih, kenapa nilai P2 nya bisa minus itu. Harusnya dia bisa plus ya. Dalam literatur sih biasanya dikatakan dia ini arahnya. Nah, ini prosesnya ya, dari Q1 sama dengan Q2. Nanti selisih tekanan itu pakai Bernoulli seperti ini, yang panjang ini. Didapat delta P-nya. Kemudian delta P di sini pun P1 kurang P2 ya, bukan P2 kurang P1 dia, tapi P1 kurangi P2. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Kemudian masukkan ke sini delta P dapat, hitung selesai. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini. Semoga juga mudah dimengerti juga. Oke, dadah. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.